Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nur siang ini? Alhamdulillah baik-baik Ibu, sehat. Oke, syukurlah. Tetap semangat ya Pak ya. Ya semangat Ibu. Oke Bapak. Baik, bagaimana dengan kabar anak-anak di kelas Bapak? Baik-baik. Iya. Anak-anak walaupun ini cuacanya nggak menentu, tapi alhamdulillah kita selalu semangati supaya jaga kesehatan. Iya, syukurlah kalau begitu Pak. Iya. Nah, kira-kira Pak Nur ada apa ya yang ingin disampaikan dengan saya hari ini? Iya Ibu, saya ini ada beberapa masalah yang mengganjal. Yang pertama, saya ini mendapati beberapa murid di kelas saya itu kemampuan akademisnya jauh dari yang saya harapkan gitu. Iya. Saya melihat ada jarak yang begitu jauh antara apa yang saya harus ajarkan dengan background knowledge mereka. Jadi mereka kan lulusan SMP. Nah, ketika saya mengajar topik tertentu, itu pengetahuan dasarnya masih rendah. Itu salah satu masalah yang saya hadapi. Kalau mengulang, nanti waktu yang saya sudah rencanakan tidak akan tercapai, tidak akan maksimal karena harus ada batasan waktu. Itu Bu yang utama. Baik, ini kalau boleh saya identifikasi ya dari apa yang panjenengan sampaikan, yang saya catat di sini adalah bahwa panjenengan mengalami kendala tentang kemampuan akademis anak-anak yang dalam penguasaan materinya masih kurang begitu Pak. Ya. Betulkah seperti itu Pak? Betul Ibu. Jadi antara materi yang mereka miliki sebagai landasan materi, ya. Kemudian dengan materi yang akan saya ajarkan itu ada jarak yang terlalu jauh, ada learning gap gitu. Jadi Nun sewu Pak, jarak yang terlalu jauh itu kalau boleh saya tahu itu kira-kira gambaran panjenengan itu yang seperti apa? Maksudnya itu sejauh apa penilaian panjenengan? Saya contohkan begini, saya ngajari mereka narasi begitu ya, menceritakan sesuatu cerita ya. Itu otomatis kan menggunakan simple past tense. Iya, betul. Materi simple past tense itu seharusnya sudah mereka kuasai di level bawahnya di tingkat SMP. Iya. Tapi kenyataannya di SMA itu mereka masih sangat tidak menguasai materi itu. Jadi penguasaan kalau boleh saya simpulkan di sini semacam kemampuan grammar begitu kan Pak? Betul, jadi lebih ke arah penggunaan tata bahasa itu karena itu merupakan language features-nya, jadi unsur kebahasaan yang wajib dikuasai oleh anak-anak untuk menulis sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Kalau boleh tahu, nah dari tingkat kemampuannya anak-anak ini yang belum menguasai ini seumpama dari level 1 sampai 10, anak ini berada di level mana anak-anaknya Pak Nur ini? Rata-rata di level 5 itu, jadi hampir separuh dari yang seharusnya. Kategorinya level 5 itu yang seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu? Mereka misalnya memahami kalau kalimat positif dalam simple past tense itu mereka harus menggunakan kata kerja bentuk kedua, tetapi di dalam prakteknya mereka masih menggunakan bentuk pertama gitu. Jadi teori tentang simple past tense mereka tidak praktekkan di dalam menulis. Oke. Jadi berarti nanti kalau level 10 itu level yang seperti apa yang Bapak inginkan berarti dari kekurangan anak di level 5 itu yang seperti apa? Jadi yang saya bayangkan anak-anak menguasai bahwa kalau misalnya kalimat itu mengandung unsur kata kerja atau
saya menyebutnya kalimat verbal itu, mereka sudah bisa menggunakan bahwa kalau kalimat itu disampaikan secara positif, maka mereka menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau negatif, mereka sudah menggunakan auxiliary did not, dan setelah itu kata kerjanya bentuk satu. Iya, betul. Jadi Bagaimana kalau misalnya setelah subjek itu diikuti kalau kata privat, kata benda, sehingga mereka sudah bisa pakai was atau were. Jadi saya membayangkan mereka sudah sangat menguasai itu. berarti ini kalau boleh saya tangkap, berarti anak-anak kalau sudah di level 10 itu, anak-anak mampu membuat kalimat dalam bentuk positif maupun bentuk negatif, kalimat dari simple past tense dalam bentuk cerita narasi, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi Oke, baik. Nah, kalau Bapak sudah tahu nanti kita mau kemana arahnya, nah coba apakah Bapak punya strategi khusus gitu untuk meningkatkan anak-anak agar kemampuan mereka menjadi lebih baik? ya, yang pertama saya meluangkan waktu, Bu. Jadi meluangkan waktu untuk memberikan drill, ya, latihan-latihan berulang-ulang, menggunakan sebuah kalimat, kemudian murid harus mengulang-ulang berkali-kali, kemudian saya coba membatasi mereka dengan berapa detik mereka harus menyelesaikan kalimat itu, baik positif, berubah ke negatif, ke kalimat pertanyaan, supaya konsep dasar past tense mereka kuasai. Nanti baru kemudian saya coba ubah ke kata kerja yang lain. Jadi itu yang direncanakan begitu. Begitu. Jadi kalau yang saya tahu, yang dari yang Bapak katakan ini berarti anak-anak sebisa mungkin untuk berlatih begitu ya Pak, berlatih, berulang-ulang. Nah, kalau boleh tahu, nah latihan yang Bapak maksudkan ini latihan menulis atau latihan mendengar atau yang bagaimana Pak? Yang saya lakukan itu latihannya lisan, Oh gitu. secara lisan, bersama-sama berulang-ulang. Iya, iya. Ya, satu kelas, kemudian setelah itu kita lagi ke kelompok kecil, kemudian pada akhirnya secara individu. Jadi strateginya itu ya Pak ya, Ya, anak-anak berulang-ulang, berlatih bagaimana cara membuat kalimat simple past tense begitu ya Pak ya, secara lisan, baik dalam berkelompok maupun secara individu. Nah, kira-kira ada yang lain kah Pak mungkin, selain latihan begitu? setelah mereka latihan secara lisan, kemudian saya minta mereka untuk menuliskan apa yang ada di memori mereka Ya. tulisan. Jadi saya balik, Oke. biasanya tulisan dulu baru ke memori, sekarang memori dulu baru ke bentuk tulisan. Oh, lalu ditransfer ke tulisan begitu ya Pak ya? Ya, jadi anak-anak setelah menguasai konsep itu berada di otak mereka, di memori Iya. mereka saya minta untuk silakan dituliskan apa yang sudah tertancap di memori kalian. Jadi dari speaking dulu begitu, kemudian Ya. setelah mereka mampu membuat dengan tepat begitu, baru ditransfer begitu? Iya, Seperti Ibu. itu? Oh, begitu. Jadi kalimatnya itu hanya satu, tapi Nggih. diulang, dirubah ke positif, negatif, kemudian ke pertanyaan. Oh iya, lalu setelah kalimat-kalimat itu diapakan Pak ke dalam bentuk narasi tadi Pak di Selanjutnya kita coba anak-anak untuk membuat gitu ya, menceritakan dulu hal-hal yang dekat dengan mereka. Misalnya kegiatan yang mereka lakukan sehari yang lalu gitu, 1 hari yang lalu, mereka coba tuangkan baik bentuknya positif maupun yang negasi begitu. Iya, 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 betul. Jadi anak-anak berlatih dari pengalaman pribadinya dulu begitu ya Pak ya, baru kemudian dituangkan dalam tulisan berupa narasi begitu. Begitukah Pak?
Iya. Nah, kira-kira kalau Bapak sudah tahu apa yang Bapak rencanakan, nah dari percakapan ini nih, Bapak kira-kira mau memulai kapan ini kegiatan untuk membuat latihan-latihan pada anak-anak? Setelah ini kan anak-anak PTS Ibu sedang berada di penilaian di tengah-tengah semester. Nah, setelah mereka menerima raport tengah semester, itu akan segera saya mulai setelah melihat hasil. Bisa langsung dimulai begitu Pak ya? Betul. Ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita yang kita kerjakan hari ini atau kita diskusikan hari ini, nah apa yang bisa Bapak rangkum atau bisa Bapak dapatkan dari sesi hari ini? Ya, saya merasa bahwa pertemuan sekarang memantapkan saya untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Saya semakin yakin bahwa apa yang saya temui, masalah yang saya temui itu mudah-mudahan bisa dengan cara itu terselesaikan. Amin, amin. Jalan. Semoga bisa sampai level 10 ya Pak ya. Target saya ya tidak bisa semuanya, paling tidak 8. Minimal mereka mampu speaking-nya tadi gitu ya, speaking yang minimal gitu ya. Ya minimal mereka ada kepercayaan diri untuk tampil begitu ya Pak ya. Ya untuk mengucapkan, jadi tidak hanya menulis tapi juga mengucapkan apa yang ditulis. Baik, berarti Bapak sudah siap ya memulainya untuk praktek begitu ya Pak ya. Sangat siap. Selamat mencoba, berlatih, terus semangat Bapak, tentang mundur, terus maju. Nggak mungkin batu itu akan utuh terus kalau ditetesi air, pasti akan lubang. Semangat Bapak, semoga anak didik kita atau murid-murid kita bisa mendapatkan pemahaman ilmu, bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Sampai bertemu minggu depan. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lagi. Mungkin barangkali ada kendala-kendala apa begitu. Iya, siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah Pak, masih sehat, masih semangat. Apa yang mungkin kalau bisa kita berbagi di sini, apa yang Ibu ingin dapatkan dari saya untuk pertemuan hari ini, mungkin ada yang bisa kita sharingkan bersama. Iya Bapak, ini saya bingung bagaimana ini untuk meningkatkan supaya anak-anak itu tertarik dengan pelajaran saya begitu. Jadi kita tujuannya untuk hari ini berharapnya nanti Ibu bisa mendapatkan sebuah solusi bagaimana anak-anak itu tertarik dengan materi yang sedang kita ajarkan. Iya betul Pak. Bagaimana ya caranya Pak supaya anak-anak itu terutama di jam-jam terakhir itu Pak, supaya mereka itu bisa fokus gitu di pembelajaran Pak. Menurut Ibu ini ada hal-hal apa yang menurut Ibu membuat anak-anak ini kurang bersemangat gitu? Kalau menurut pandangan Ibu, barangkali selama mengajar di kelas itu mendapati sesuatu yang Ibu rasakan anak-anak kok jadi nggak semangat ya atau tidak, barangkali bisa berbagi dengan saya pada kesempatan. Iya, ini dari cara penyampaian saya mungkin Pak yang belum bisa istilahnya itu membuat mereka itu intens gitu. Mungkin dari media saya atau mungkin pembelajaran yang harusnya saya lakukan ya atau harus
lebih atraktif lagi mungkin untuk menampilkan media-media pembelajaran yang lebih menarik mereka, yang menarik minat mereka begitu Pak, sehingga mereka bisa fokus begitu. Metode yang tepat begitu, intinya seperti itu Pak. Karena setahu saya bahwa untuk tiap tindakan itu kan pasti punya alasan Bu ya, punya Iya. motif gitu. Nah, Iya betul. Bisa jadi memang mereka melakukan itu karena mungkin mereka bisa jadi tidak paham ya dengan apa yang sedang mereka hadapi begitu, mereka bosan. Apakah Ibu sejauh ini pernah mengajak diskusi mereka, kenapa mereka tidak tertarik begitu dengan pelajaran yang Ibu ajar gitu? Ketertarikannya kenapa nggak tertarik dan sebagainya? Nah, itu Pak, saya belum melakukan itu di pembelajaran tentang media ajar atau metode. Nah, ini yang belum saya ajak satu persatu atau untuk dialog itu belum saya lakukan. Dan barangkali Ibu bisa memeriksa apakah mereka memang tidak ada kesiapan untuk belajar. Artinya barangkali mereka materinya dianggap terlalu sulit. Bagaimana menurut Ibu? Oh, gitu. Ya, Ya, bisa jadi karena memang materinya agak sulit ya Pak ya. Mungkin pada bab-bab yang seperti penjelasan grammar begitu mungkin mereka itu paling nggak senang. Kalau di grammar itu cenderung anak-anak mikir kayak gitu. Nah ini yang tantangan buat saya ini bagaimana cara mereka membuat tertarik. Nah cenderung di situ mereka itu rendahnya itu di situ gitu loh. Maksudnya apa ya kayak semacam apa ya kok kok itu gitu loh mungkin. ya mungkin ada kebosanan barangkali ya, mungkin Dalam merasa iya mungkin ada boring atau apa gitu loh. iya gitu ya. Kok itu Iya, aja? iya. Karena variasi Harusnya ini iya betul. anak-anak muda itu kan bosan dan gampang bosan ya. Iya betul, mungkin di Seperti situ ah, letaknya iya. mungkin, Saya pengen ah, anak-anak ketika belajar grammar itu tertarik gitu loh. Ya, ya. Ibu pernah ngajak mereka misalnya keluar atau bergerak, jadi belajarnya tidak sambil duduk, tapi mereka walaupun di kelas atau bahkan bisa di luar nah, pembelajaran itu tetap mereka iya. menjadi bergerak gitu sehingga enggak. Iya, saya pernah itu Pak, sebetulnya nggak sengaja juga sih, saat saya waktu itu uh, mendengarkan lagu waktu itu. Kayak waktu itu pada listening ya, listening Ya. musik. Di situ anak-anak terlihat sangat antusias gitu, sangat antusias sekali. Nah, dari apa namanya ya, lagu-lagu itu mereka belajar grammarnya, apa yang ada di dalam situ. Nah, ternyata anak-anak antusias sekali waktu saya ajari itu, tapi mereka nggak sadar kalau saya sedang mengajari mereka grammar gitu. Tapi kalau pas saya ajari grammar yang sebetulnya itu anak-anak kayak nggak fokus, yang gimana, tapi Lesu gitu ya. nyanyi itu enjoy gitu Pak, malah Iya. kurang katanya waktunya. Iya Ibu. Jadi sebenarnya sudah ada, kalau saya tangkap itu sudah ada satu contoh cara yang membuat anak-anak menjadi tidak terasa kalau mereka belajar grammar atau tata bahasa lewat Iya, dalam di sebuah lagu. lagu gitu, nggak kerasa mereka, "Loh kamu itu sedang belajar grammar sebetulnya," gitu. Nggak tahu mereka gitu. Ya, jadi variasi mungkin variasi ngajarnya Bu ya, yang Iya betul, mungkin pada saat saya mengajarnya itu, di luar memang apa namanya ya, apa namanya ya, istilahnya itu audio gitu loh, mungkin menjelaskan saja. Nah itu anak-anak mungkin bosannya di situ mungkin Pak, tapi ketika diberi lagu anak-anak pada antusias juga, tapi nggak sadar kalau itu sebetulnya grammar juga gitu.
Jadi dari hasil pembicaraan ini kan saya menangkap bahwa sudah ada satu cara, ya, cara yang sudah pernah Ibu lakukan, yaitu Ibu menggunakan lagu ya, dan di Iya dalam betul, nanti lagu. ada drummer, kemudian dari situ mungkin anak-anak nggak terasa kita bawa ke ya selang-seling ya dari lagu ke Iya, malah nya. mereka lebih 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 apa ya istilahnya, kayak pengen nyanyi gitu loh. Maksudnya ke pertemuan berikutnya itu pengen nyanyi lagi gitu. Bu, nyanyi Bu, gitu loh. Terus apa pelajarannya, Nak? Gitu. Selain lagu, barangkali Ibu punya punya wacana lain gitu selain lagu. Lagu pernah dicoba. Kemudian selain lagu mungkin ngajari tata bahasa atau grammar lewat yang lain. Mungkin ada Iya, hal kalau lain gitu. selain lewat lagu ya mungkin nanti saya bisa pakai media film mungkin Iya, seperti film ya. ya, mungkin nanti seperti naratif teks itu kan Iya, anak-anak iya. cerita, nanti mungkin saya bisa memakai video film, Terus misalnya fairy tale atau apa gitu. oke. Nanti bisa saya coba lagi. Jadi penggabungan begitu ya. Iya Rencananya Ibu betul. penggabungan antara audio dan Iya. video. Iya betul. Nggih, nggih. Nggih. Insyaallah. Untuk kendalanya kira-kira yang Ibu rencananya itu nanti kendalanya kira-kira yang Ibu temui apa Kalau yang melihat iya, kalau melihat konteks media pembelajaran yang seperti itu, tentunya satu, ini Pak, apa namanya, yang paling harus dipersiapkan itu kan peralatan ya Pak ya. Peralatan kita itu terbatas di sekolah kita juga apa namanya, kalau LCD itu pun kita rebutan gitu Pak. Maksudnya betul siapa yang rebutan, LCD-nya dapat masih gitu. rebutan. Iya. Terus audionya juga, apa speakernya juga. Nah, ini yang harus betul-betul dipersiapkan. Kadang-kadang itu kita udah prepare ya, udah siap pas pertama, ternyata speakernya nggak ada. Maksudnya speakernya iya, udah dipakai guru lain gitu. Nah ini, makanya kadang-kadang petugasnya belum datang yang bawa itu. Nah itu kita Nah terkendala ini time juga waktu gitu. Nah ini itu kan aja masalah lain Ibu ya, iya kendala di lapangan kan itu. iya. Nah, Jadi kalau kalau mau belajar menyanyi, mau belajar film itu harus ada apa ya, pokoknya peralatannya yang harus betul-betul prepare dari awal. Ya karena memang LCD saya pernah sudah masuk kelas, sudah mau masuk, mau pinjam LCD, petugasnya belum datang. Mau iya, pakai ini, dipakai guru lain. Nah itu yang iya, paling sering itu seperti itu Pak. Makanya kadang-kadang anak-anak terpaksa menerima pembelajaran yang ya, biasa gitu. dengan cara cara Iya, yang jangan cari klasikal itu gitu. cara cara yang lama lah kita bicara. Iya betul betul. Padahal Ibu udah rencanakan ternyata ada kendala. Iya, Eh, kendalanya seperti itu, di luar rencana sama sama Nah ini sama kan seperti masalah itu. juga, kendala juga. Nah, Iya betul. Kadang Ibu seperti itu. sejauh ini ada solusinya nggak? Ada rencana nggak untuk gimana menyelesaikan itu? Itu kan ide baik anak-anak supaya tertarik. Mana di sisi lain ada kendala. Itu Iya, yang rencana Ibu ada nggak apa untuk kalau untuk mengatasi menyelesaikan itu kendala yang iya, kalau mengatasi kendala alat-alat? teknis itu ya saya ini aja apa, istilahnya saya request dulu gitu ke petugasnya, request dulu, besok mau saya pakai ini. Jadi saya Iya, 1 hari sebelumnya itu minimal saya sudah udah pesan gitu. iya betul, Ini nanti sudah kalau pesan, bagian kalau itu besok. keyokan sama guru-guru lain gitu. Kadang kita bawa sendiri Bapak. Iya, Jadi bawa kita bawa sendiri. sendiri. Iya. Nah Jadi kalau kayak pas ngamen gitu. bodoh dewe. Iya. Ya itu. Nah kalau LCD kan enggak bisa Pak. Karena Iya, di setiap kelas kita belum 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 ada LCD-nya belum semua. ada LCD. Gitu. Belum ada. Itu aja Pak. Iya.
Iya Ibu, itu tadi kan sudah untuk kita menemukan masalahnya, kita sudah diskusi Ibu tentang rencana aksinya ya. Nanti Oke. kalau ada, jadi anak-anak tidak tertarik dengan pelajaran tata bahasa, grammar, sudah ada solusinya bahwa Oke. anak akan diajari secara tersirat lewat lagu, lewat film, itu. Cuman tadi juga Ibu sampaikan kan ada kendala ya di luar itu ada teknisnya tadi Iya sudah betul. siap, ternyata alatnya Nggak ada. tidak pakai Nggak. dan juga sudah ada solusinya tadi bisa request sehari sebelumnya atau bagaimana sudah Iya. terjadwal gitu ya. Saya pikir kan itu sudah luar biasa yang sudah Ibu bisa lakukan. Iya. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan Amin. dengan baik Ibu ke Amin Pak. depannya. Iya, Jadi terima kasih. membuat anak-anak lebih tertarik lagi dengan cara ngajar yang lebih variatif. Iya, amin. Yang terakhir untuk ini kan Ibu ada rencana ini kapan rencana Ibu ini sebagai komitmen Ibu akan laksanakan gitu untuk membuat apa ya variasi mengajar grammar yang lebih baik. Iya, betul. Secepatnya akan saya apa namanya? Insya Allah saya mulai minggu ini. Oh, Gitu baik. Pak, secepatnya. Iya, Termasuk untuk yang kendala teknis itu juga iya betul. bisa Iya, pasti. termasuk. Iya, termasuk mungkin kalau untuk teknisnya mungkin minggu depan. Kalau Oh, gitu ya. iya, iya kalau minggu ini mungkin masih apa ya? Saya selesaikan dulu dengan apa yang saya punya. Mungkin baru untuk minggu depan saya mungkin bisa melobi ke TU. Karena di sekolah saya itu kan kalau perlengkapan seperti itu harus ke TU dulu. Harus izin, Iya harus betul, harus izin dulu, tanda tangan dulu, begitu Pak. Rumitnya di situ, apa ada ya, kayak semacam iya mungkin administrasinya, prosedur. ada yang belum datang mungkin sudah waktunya reses. Kadang sudah di situ belum datang orangnya nggak ada kemana gitu kan. Guru itu Sehingga mungkin itulah kadang membuat barangkali rencana kita jadi juga waktu yang sudah ya harus punya disiapkan itu plan yang iya lain planning gitu. iya plan A plan B gitu ya. Oke. Saya pikir senang sekali Bu bisa sharing bisa berbagi tentang apa yang mungkin menjadi kendala atau mungkin menjadi hal yang mengganjal Iya betul. di apa kelas atau di pekerjaan. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu untuk Ya melihat Bapak. perkembangannya Oke. bagaimana Iya Pak. rencana yang sudah akan Iya. Iya. dilaksanakan. Oke, oke. Oke, Terima terima kasih kasih Pak. Ibu Oke, ya. Terima kasih dan senang bisa berbagi. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.